Itulah mengapa banyak orang kaya, banyak orang sukses, tapi tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan yang dia miliki hanya kebahagiaan lahir. Dia belum menggarap ranah kebahagiaan batin. Kita kan kadang-kadang heran dengar berita, apalah artis Korea sukses, cantik, pasangannya ya cakep, stres, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu kan kita geleng-geleng, kurang apa ya? Wong saya mimpi kayak gitu, saya pengen kaya, saya pengen pasangan yang hebat, saya pengen punya rumah, punya mobil. Mereka punya semua yang saya inginkan, tapi kok stres, kok enggak bahagia? Nah, karena yang kamu sebut, yang kamu kejar tadi adalah masih kebahagiaan lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai. Nanti kalau teman-teman baca kitabnya Hamka, bukunya Hamka, baik yang tasawuf modern atau kitab-kitab yang lain, akan dapat banyak informasi karena beliau juga bacaannya banyak. Jadi malam hari ini kita akan ketemu tokoh-tokoh, mungkin beberapa yang sudah kita bahas. Kita lihat ya beberapa tokoh yang diulas oleh beliau sebelum nanti mengajukan pandangan beliau sendiri. Misalnya, beliau menjelajahi gagasan para filosof Yunani. Dari para filosof Yunani ini beliau melihat ada dua kecenderungan. Yang pertama gaya Plato dan Pythagoras yang cenderung idealistik. Yang kedua gaya Aristoteles yang cenderung realistik. Ini dua gaya. Kalau Plato, Pythagoras, bahagia itu akhlak, kebijaksanaan, menaklukkan nafsu dan lain sebagainya. Kita sering mendengar itu. Kalau ingin bahagia ya menaklukkan diri, tidak dipenjara oleh materi dan lain sebagainya. Sementara kalau di Aristoteles bahagia itu ya sehat, kekayaannya cukup, terhormat, cita-citanya tercapai, hidup dalam kebenaran dan lain sebagainya. Aristoteles realistis, kalau Plato dan kawan-kawan idealistik. Maka oleh Hamka dikritik, ya berarti kontradiksi dong. Yang benar terus yang mana? Ada orang yang gayanya seperti Plato saat mengejar kebahagiaan. Bahagia itu ya rohani saja, jasmani harus dikalahkan. Nah, teman-teman mungkin sering dengar logika tirakat. Jadi mengejar kebahagiaan rohani dengan cara mengorbankan kenyamanan jasmaninya. Dalam dunia mistik, dunia tasawuf tertentu, kita ketemu banyak pandangan yang seperti ini. Sementara kebalikannya, kalau di Aristoteles ya bahagia itu diawali dari badan, dari jasmani. Jasmani beres, baru rohani bisa tenang, nyaman. Nah, ini menarik, dua hal yang kontradiksi. Menurut Hamka ini harus dicari jalan keluarnya. Tapi ya sampai di sini dulu, nanti beliau punya gagasan banyak. Meskipun nanti bagiannya Plato sedikit diambil, bagiannya Aristoteles sedikit diambil. Itulah mengapa tadi saya bilang ya teman-teman boleh kok setelah menjelajahi banyak gagasan itu milih sendiri versi kita. Mungkin nyemil dari sana apa, dari sini apa yang cocok, relevan dengan hidup kita. Jadi ini kritiknya pada para filosof Yunani. Oke ya, ini dari Yunani. Sekarang dari Barat. Dari Barat, Hamka melihat ada dua aliran. Ada aliran
materialis, ada aliran non-materialis. Materialis berarti serba materi. Jadi menurut Hamka, Hamka itu kan teman-teman semoga tidak lupa ya, itu sudah panggilan kehormatan karena itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi jangan ditambahi, wah menurut Haji Hamka itu sudah ada hajinya, hanya itu. Jadi jangan nanti double. Nah, aliran modern, beliau melihat tokoh misalnya Henrik Ibsen atau Thomas Hardy, yang mereka melihat ya bahagia itu ukurannya materi, kepuasan individu. Ini semacam menertawakan orang-orang yang bikin konsep rumit-rumit tentang kebahagiaan. Hamka di situ mengutip kalimatnya Ibsen. Ibsen bilang begini dalam kutipannya Hamka, mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja. Ngapain sih capek-capek mencari bahagia? Kenapa disebut menghabiskan umur? Karena jalan untuk menempuhnya itu sangat tertutup. Setiap usaha yang melangkah ke sana senantiasa dihantam mundur. Karena mula-mula manusia menyangka perjalanan menuju bahagia itu dekat. Padahal ia telah berjalan menuju jurang yang sangat dalam. Jadi kata Ibsen, alah, orang-orang yang membahas kebahagiaan itu tidak ada gunanya, absurd, bahkan paradok. Dulu pernah kita belajar tema paling awal filsafat kebijaksanaan, filsafat kebahagiaan, itu kan kita membahas paradoknya orang yang mencari kebahagiaan. Ketika orang mencari kebahagiaan berarti saat itu dia tidak bahagia. Buktinya dicari. Berarti kalau ingin bahagia apa? Tidak usah dicari. Jadi selama kita mencari, ya saat selama itu pula kita tidak bahagia. Satu-satunya cara untuk bahagia, ya sudah, ayo kita nikmati hidup kita sekarang saat ini begini. Kalau istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram dulu, saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi itu Ki Ageng Suryo Mentaram ya, rumusnya 4. Kalau ingin hidup bahagia, saiki, sekarang, ning kene, di sini, ngene, seperti ini, aku gelem, saya mau. Jadi sekarang, di sini, begini, saya mau. Ini rumus bahagia ya, nggak usah dipakai yang aneh-aneh. Nanti kamu ketemu pacarmu saiki ning kene, itu rusak kalau kamu rumusnya itu. Ngene aku gelem ngono. Ya nanti pacarmu bilang aku moh. Baik, ini gaya materialis, individualis. Jadi sudahlah, tidak usah rumit-rumit. Pingin bahagia ya duit kan. Nah materi itu kan, ala ujung-ujungnya yang mesti duit. Kalau tidak punya duit ya gimana bisa bahagia. Ini aliran materi. Nanti ada pembahasan khusus oleh Hamka tentang materi dan harta ini. Tapi kita masih menjelajah ini. Terus ada aliran non-materi. Kalau aliran non-materi, non-individu, beliau mengutip misalnya Tolstoy, Bertrand Russell yang kemarin kita bahas, termasuk George Bernard Shaw. Nah, cuma non-materinya bukan berarti spiritual. Non-materinya orang itu bahagia kalau bisa berbagi dengan sesamanya. Jadi orang itu bisa bahagia kalau dia bisa berkontribusi untuk yang lain. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau tadi yang aliran materi kan individualistik, aku yang gembira, aku yang senang. Tapi kalau aliran non-materi ini, aku yang berguna, aku yang berkontribusi.
Ya nanti oleh Hamka semuanya dirangkum. Bukan berarti salah sih. Orang ingin membahagiakan dirinya, ya benar juga orang bahagia saat berbagi pada yang lain. Tapi kalau hanya itu saja, misalnya yang materi ya hanya materi saja, atau yang kehidupan sosial ya hidup sosial saja, nah itu kurang luas, kurang tepat. Jadi tadi Plato ada benarnya, Aristoteles ada benarnya, Ibsen dan kawan-kawan ada benarnya, Tolstoy dan kawan-kawan juga ada benarnya. Cuma kalau dipotong-potong jadinya, kalau bahasa filsafat, reduktif. Reduktif itu terus, kok harta saja sih? Apa ya hanya itu satu-satunya? Tentunya kan tidak. Kok hanya beramal sosial terus sih? Apa ya hanya itu bahagia? Ya tentunya tidak. Disitulah nanti Hamka ingin masuk dengan konsep-konsep beliau. Setelah Barat modern, beliau juga menjelajahi pikirannya para filosof Muslim. Ini bisa menjelajah seperti ini, tentunya wawasannya harus luas. Meskipun tadi beliau sekolah formalnya bahkan SD saja hanya kelas 3, tapi beliau bacaannya banyak, tekun, sampai ngerti luas macam-macam. Nah, menurut para filosof Muslim, kata beliau, secara umum kebahagiaan dalam Islam itu terletak pada hidup yang seimbang. Ya jasmani, ya rohani. Tidak jasmani saja seperti kecenderungan Aristotelian, atau rohani saja seperti kecenderungannya Plato dan kawan-kawan. Ya individu, ya masyarakat. Tidak individu saja seperti Ibsen tadi, dan tidak sosial saja seperti Tolstoy dan kawan-kawan. Kemudian jangan lupa, bahagia itu ya dunia dan akhirat. Jadi ini khasnya kalau para filosof Muslim. Dalam Islam bahagia itu seimbang, jasmani, rohani, individu, masyarakat, ya dunia, ya akhirat. Nanti beliau berawal dari sini, nanti merumuskan konsep-konsep kebahagiaannya. Kemudian beliau mengutip juga Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mendefinisikan bahagia itu adalah ketika seseorang tunduk patuh mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan peri kemanusiaan. Ini kalau pakai bahasa buku itu, bahagia itu menjadi hamba yang baik dan menjadi manusia yang baik. Ini istilah dari Ibnu Khaldun. Nanti ada istilah dari Abu Bakar Ar-Razi yang bulan lalu kita bahas, filosof Muslim. Kalau menurut Syekh Abu Bakar Ar-Razi, bahagia itu seperti seorang tabib yang mampu menyembuhkan tapi tidak pakai obat, hanya dengan cara mengatur makanan saja. Ini mungkin secara luas maksudnya orang itu bahagia kalau hidup natural, seimbang. Kenapa tidak butuh obat? Ya karena hidupnya sudah pas. Obat itu kan semacam mengembalikan keseimbangan yang kita kacaukan. Maka orang bahagia itu orang yang hidupnya tertib, rapi, sehingga dia sehat jasmani, rohaninya. Dia tahu kapan maju, kapan mundur, sehingga pas. Kapan waktunya makan, kapan waktunya puasa. Apa yang sebaiknya dimakan, apa yang jangan dimakan. Ini orang ini nanti akan bahagia. Nih, kalau ingin bahagia, ini rumus-rumus ini silahkan teman-teman jalani. Begitu hidup kita tidak seimbang sedikit, ya nanti akan ada efek titik di mana kita tidak bahagia. Jadi ini pandangan para filosof Muslim yang nanti banyak dikutip oleh Hamka dari filosof Muslim adalah Imam Ghazali dengan Kimyaus Sa'adahnya. Ini dulu pernah kita bahas satu sesi kitab ini.
Kitabnya tipis, tapi disukai orang. Karena konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali sifatnya tadi lahir batin dunia akhirat. Nah, kalau menurut Imam Ghazali, puncaknya kebahagiaan adalah makrifat. Nah, ini mirip dengan kemarin ya, Thomas Aquinas. Dan memang salah satu tokoh yang beberapa kali dikutip oleh Syekh Thomas Aquinas. Iya, biasa nambah Syekh itu Thomas Aquinas, ada Syekhnya akhirnya. Jadi oleh Thomas Aquinas adalah Imam Ghazali. Banyak sekali dikutip konsep kebahagiaannya karena memang mirip. Kemarin kan di Thomas Aquinas puncaknya kebahagiaan itu kan beatific vision. Jadi visi keindahan, visi ilahiyah. Ya kalau dalam bahasa Arab itu ma'rifat. Saya tidak mengulang penjelasannya, boleh dicek ngaji minggu lalu atau ngaji dulu waktu kita membahas kimia usa'adah. Tapi memang makrifat itu sangat membahagiakan kalau kita nyampe ke sana. Kita belum merasakan itu, makanya rasanya masih berjarak. Mungkin masih kalah menarik dibandingkan uang banyak, dibandingkan mobil mewah, dibandingkan kuliah sukses, karir lancar, dan lain sebagainya. Mau ndak kamu dianugerahi rumah mewah? Mau, siap. Antara rumah mewah atau makrifat, kamu milih mana? Kalian tetap akan milih rumah mewah hari ini, karena kamu belum bisa membayangkan seperti apa nikmatnya makrifat. Jadi ada banyak kenikmatan yang harus ngalami langsung. Kalau hanya diceritain tidak bisa, dibayangkan juga tidak bisa. Antara lain makrifat ini. Jadi maka ya saya tidak banyak-banyak menjelaskan lah. Dulu pernah ada beberapa sesi tentang peak experience, pengalaman puncak. Nanti boleh dicari lagi. Di antara jenis peak experience, pengalaman puncak dalam agama adalah ma'rifatullah. Jadi bahkan nanti di surga, kenikmatan yang paling ditunggu-tunggu adalah bertemu Allah, melihat Allah. Itu inisial dari ma'rifatullah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, wah suaranya hilang. Ini gara-gara hawanya panas, sering minum es, akhirnya batuk. Nah, suaranya yang masih hilang. Baik, kita lanjutkan. Untung mikrofonnya enak. Menurut Hamka, beneran kok kayak ngomong ini suaranya habis. Jenis kebahagiaan itu ada 3. Mari kita cek ya, apa saja itu. Jadi bahagia itu jangan hanya sekedar pokoknya saya ingin bahagia. Kita harus jelas dulu ingin bahagia yang apa. Kebahagiaan yang lahiriah, ataukah kebahagiaan batin, atau kebahagiaan yang hakiki. Ini nanti beda-beda. Mungkin kemarin teman-teman bingung, konsepnya campur baur jadi satu. Bahagia itu ya di hati. Ada yang bilang bahagia itu ya kalau kita senang, sehat, sejahtera.
Ada yang bilang bahagia itu ya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ma'rifat dan lain sebagainya. Oleh Hamka, untuk lebih mudahnya, ayo kita bagi saja. Ada kebahagiaan lahiriah, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Hakiki itu hakikat sejati, puncaknya kebahagiaan. Jenis-jenis kebahagiaan ini saling berkait. Untuk bisa bahagia secara batin, lahir kita harus bahagia. Untuk bisa menemukan kebahagiaan hakiki, batin harus beres, lahir juga harus beres, sudah bahagia. Tapi kalau kita berhenti di kebahagiaan lahir saja, bisa saja kita tidak mendapat kebahagiaan batin dan tidak ketemu kebahagiaan hakiki. Itulah mengapa banyak orang kaya, banyak orang sukses, tapi tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan yang dia miliki hanya kebahagiaan lahir. Dia belum menggarap ranah kebahagiaan batin. Kita kan kadang-kadang heran dengar berita, apalah artis Korea sukses, cantik, pasangannya ya cakep, stres, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu kan kita geleng-geleng, kurang apa ya? Wong saya mimpi kayak gitu, saya pengen kaya, saya pengen pasangan yang hebat, saya pengen punya rumah, punya mobil. Mereka punya semua yang saya inginkan, tapi kok stres, kok tidak bahagia? Nah, karena yang kamu sebut, yang kamu kejar tadi adalah masih kebahagiaan lahir. Dan tidak jaminan kamu kalau sampai titik kebahagiaan lahir itu batinmu beres. Tapi sebaliknya, kalau kamu sampai di titik lahir biasanya, di titik batin biasanya lahirnya beres. Jadi ini, ya lahir itu paling tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahmu. Jadi nanti ketika membahas tema kebahagiaan, kalau menurut Hamka, ayo kita cek ya. Ada kebahagiaan lahir, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan lahir itu fisikal, kalau kebahagiaan batin itu hati dan akal, kalau kebahagiaan hakiki itu eksistensial, berhubungan dengan kesejatian kita sebagai manusia. Pak, saya sudah mencapai kebahagiaan hakiki, Pak. Misalnya, kamu punya duit, tidak punya, Pak. Sulit. Jadi, kenapa? Karena kalau kamu shortcut tiba-tiba kebahagiaan hakiki, kamu merasa ma'rifat. Tapi kebahagiaan lahirmu tidak terpenuhi, bisa saja nanti modal kebahagiaan hakiki itu kamu gadaikan untuk kebahagiaan lahir. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang agamanya pinter, mantep, batinnya luar biasa, tapi ya dia pakai itu semua untuk mencari keuntungan lahiriah. Jadi karena dia yang bawah belum beres, tiba-tiba merasa sudah atas, atau sebelumnya belum nyampe sih sebenarnya, hanya actingnya saja. Banyak orang sekarang acting. Ada yang acting jadi orang pinter, ada yang acting jadi ulama, ada yang acting, banyak orang acting. Kamu harus hati-hati hari ini, karena sekarang fasilitasnya memungkinkan. Kamu ingin jadi apa saja, apalagi dunianya dunia media sosial, dunia digital. Kamu bisa jadi apa saja yang kalian inginkan. Kalian ingin jadi paling hebat, bisa. Kalau di dunia nyata pendiam, kalem, tapi begitu masuk dunia medsos gowanes, itu banyak yang kayak gitu.
Jadi kamu bisa berubah 180 derajat. Kadang orang kaget, orangnya cuma kayak gini, tapi postingannya kan ngeri-ngeri. Itu acting namanya. Nah, kebahagiaan juga begitu. Banyak orang yang acting bahagia, padahal dia bahagia bener apa enggak hanya dia yang tahu. Baik, kita lanjutkan ya, karena masih agak panjang ini penjelasan-penjelasan beliau. Sekarang kita jelajahi jalan-jalan menuju kebahagiaan. Untuk menuju kebahagiaan, kita harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama, aspek material dalam kehidupan kita. Yang kedua, aspek immateri. Yang pertama apa? Aspek materialnya. Syaratnya untuk kita bahagia nanti secara paripurna tuntas adalah sehat badan dan sehat jiwa. Sehat badan yang paling awal, karena kalau fisik kita tidak sehat, jiwa kita juga tidak akan optimal. Sepinter apapun misalnya, Pak, saya itu pinter loh Pak, akal saya itu buat mikir apa saja bisa, tapi kamu ringkih, gampang sakit, waktunya enak-enak ngomong malah batuk. Tidak sehat kan? Tidak bisa optimal. Maka kesehatan nomor satu kalau kalian pengen bahagia. Sejak sekarang kamu rancang sendiri hidupmu biar kamu tetap sehat sampai besok. Sedahsyat apapun kamu, kalau sakit selesai sudah. Kamu sendiri yang ngatur ya hidupmu. Mungkin yang tiap hari melekan di kafe-kafe, mulai kamu manage. Hidupmu butuh istirahat, meskipun bukan berarti istirahat terus. Ya, Pak, saya ini jaga kesehatan loh Pak, saya tiap hari tidak ngapa-ngapain biar sehat itu ya berdoa. Jadi cari rumus sehat yang positif. Ya termasuk kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu berarti kamu menjaga pikiranmu, menjaga hatimu. Kalau fisik tadi jangan dimasuki misalnya oleh makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang mengacaukan kesehatan. Ya jiwa rohani juga begitu. Akalmu jangan disuplai hal-hal yang merusak. Hatimu jangan dikotori oleh hal-hal yang membuat kita buta, membuat kita gelap. Kalau isi pikiranmu barang rusak semua, ya cara pandangmu terhadap hidup juga rusak. Kalau hatimu gelap, hatimu sakit, ya hidupmu akan nabrak-nabrak. Karena hati itu kan yang mengorientasikan diri kita. Hati jadi kunci arah perjalanan kita kemana. Kalau akal itu kan dia menguatkan, mendukung atau melemahkan. Dua-duanya penting. Kalau ingin bahagia, sehat badan dan sehat jiwa jadi kunci. Seandainya semua hal beres, hanya kesehatan badan dan jiwa saja yang tidak beres, itu namanya tidak beres juga. Jadi jangan dikira kesehatan itu sepele. Apa sehat itu kan fisik saja. Iya, tapi tanpa itu hidupmu tidak akan bermakna. Jadi jaga kesehatan. Makanya mensana, ya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya dalam pengertian seperti yang saya jelaskan tadi. Meskipun ya kalau dibalik juga bisa. Dalam jiwa yang sehat akan ada badan yang sehat. Jiwa sehat itu berarti kan berpikirnya jernih, hatinya juga terang. Kalau orang berpikirnya jernih, badannya mesti sehat. Kenapa? Dia tahu apa yang membuatku sehat dan harus aku lakukan, apa yang membuatku sakit dan harus aku jauhi. Nah, kok kamu ngaku pinter tapi tidak tahu caranya hidup sehat, ya berarti kamu kurang pinter. Jadi orang pinter itu ya tahu cara menjaga kesehatannya. Nah, jadi ini rumus pertama kalau ingin bahagia.
sehat jiwa, sehat raga. Kalau lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya harus bangun, harus sehat semuanya. Dan saling mempengaruhi. Tidak bisa sehat salah satu saja. Harus dua-duanya sehat. Sakit di salah satu, alamat yang lain terpengaruh. Baik, di buku dijelaskan lebih detail oleh Hamka cara untuk kita meraih kebahagiaan jiwa itu ilmu dan melakukan hal-hal yang dapat menyucikan diri. Ini dulu pernah dijelaskan panjang lebar hubungannya ilmu dengan kebahagiaan waktu kita membahas Sokrates dan Plato. Karena ini termasuk yang diambil oleh Hamka, bahwa orang bahagia itu ya kuncinya ilmu. Kok ada orang ilmunya tinggi tapi tidak bahagia, ya berarti dia sebenarnya belum terlalu tinggi ilmunya. Kalau sudah tinggi ilmunya, dia tahu caranya bahagia. Yang kedua, ini juga menarik. Kalau ingin bahagia, harus punya teman yang baik. Circle yang cocok, sederhananya itu. Kalau temenmu ngaco semua, ya sulit kamu bahagia. Kamu bisa terseret ngaco atau bertahan mati-matian biar tidak kacau dan energimu habis di situ. Jadi pokoknya saya tidak mau Pak, saya punya teman itu Pak, hidupnya saya tidak mau ikut-ikutan dia misalnya. Iya sih, kamu bisa begitu. Tapi kalau tiap hari begitu, waktumu habis untuk bertahan. Kayak orang sepak bola ya, kalau waktumu habis untuk bertahan saja, ya lama-lama mesti kebobolan. Jadi kalau memang sama sekali kamu tidak bisa melawan circlemu, ya minggir dulu. Jadi kalau lingkunganmu memang tidak mendukung pertumbuhanmu, minggir saja, tidak apa-apa. Karena kamu butuh teman yang baik untuk menularkan kebaikan pada dirimu. Makanya ada syair Jawa yang dulu dari Sunan Bonang itu, obatnya hati itu wong kang soleh kumpulono. Deket-deketlah dengan orang soleh, biar ketularan soleh, biar vibrasi dan frekuensimu nyambung dalam kesolehan. Tapi kalau temanmu tidak beres semua, ya kamu ketularan juga, frekuensi vibrasi tidak beres. Jadi cari circle yang cocok untuk pertumbuhan cita-citamu. Kalau kamu pinginnya jadi pemain band, kan kamu harus deket-deket teman-teman yang senang musik. Kalau kamu pingin jadi apa, deket-deket dengan teman yang sesuai dengan apa keinginanmu tadi. Ini circle. Jadi cari teman yang baik, yang mendukung kebahagiaanmu. Jangan cari teman yang mengacaukan ritme hidupmu, apalagi yang benci kamu, apalagi yang dendam padamu, apalagi yang dengki padamu. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Baik, jadi ini yang pertama ya, untuk bahagia, sehat jiwa raga, teman baik. Nanti kamu cari dalam hidupmu masing-masing mana yang sudah saya miliki dan mana yang belum. Kalau belum, hadirkanlah. Akan jadi syarat kebahagiaanmu. Yang ketiga,